Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tuntas tentang apa sih itu teknologi informasi. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Victor Orlando Panamuan dari Prodi Teknologi Informasi Angkatan 2024 dengan NIM 2400504023. Baik, kita lanjut ke materi. Nah, di sini ada beberapa materi yang ingin saya bawakan. Yang pertama itu adalah dasar-dasar teknologi informasi, pengelompokan dan komponen dalam teknologi informasi, dan dapat menerapkannya dalam dunia perkuliahan. Kemudian yang ketiga itu ada klasifikasi teknologi informasi. Terus ada peran teknologi informasi, dan yang terakhir adalah etika teknologi informasi. Baik, kita lanjut ke materi awal, yaitu dasar-dasar teknologi informasi. Nah, apa sih teknologi informasi itu? Teknologi informasi atau yang sering kita singkat IT atau TI adalah disiplin yang berkaitan dengan penggunaan komputer dan perangkat lunak untuk mengelola, menyimpan, mengolah, dan menyebar luaskan informasi. Nah, pada dasarnya teknologi informasi itu dapat menunjuk tentang penggunaan perangkat keras atau yang sering kita kenal hardware dan perangkat lunak atau bisa disebut software. Oke, kita lanjut ke materi kedua, yaitu komponen teknologi informasi. Yang pertama itu ada hardware, komponen fisik komputer seperti CPU, RAM, hard drive, dan perangkat input atau output. Kemudian ada software. Software itu adalah program dan aplikasi yang menjalankan perangkat keras termasuk sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Linux, dan aplikasi seperti Microsoft Office atau perangkat lunak mendesain. Nah, kemudian ada jaringan. Jaringan adalah sistem yang menghubungkan komputer dengan perangkat lain untuk berbagi data, termasuk LAN atau yang kepanjangannya Local Area Network, dan WAN, Wide Area Network. Nah, kemudian ada data. Data itu adalah pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan informasi. Ini mencakup database, format data, dan cara mengolah data. Nah, cara penerapan di dalam dunia perkuliahan, contohnya menggunakan aplikasi produktivitas untuk membuat aplikasi, presentasi, dan mengerjakan tugas. Yang kedua itu mahasiswa dapat menggunakan laptop atau komputer dan perangkat penyimpanan untuk menyimpan dan mengakses materi kuliah. Kemudian menggunakan DBMS atau Database Management System untuk proyek pengolahan data seperti analisis data atau aplikasi manajemen informasi. Nah, kemudian ada mengintegritaskan pembelajaran tentang jaringan dan proyek. Nah, kita lanjut ke materi ketiga, yaitu klasifikasi teknologi informasi. Klasifikasi teknologi informasi dapat dilakukan berdasarkan berbagai kriteria seperti fungsi, jenis penggunaan, atau teknologi yang bisa digunakan. Berikut ada beberapa klasifikasi umum. Nah, apa sih fungsi klasifikasi teknologi informasi? Berdasarkan fungsi, pengolahan data, sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data. Kemudian ada komunikasi, teknologi yang memungkinkan pertukaran informasi seperti email, aplikasi pesan, dan media sosial. Kemudian ada sistem informasi manajemen, alat yang membantu organisasi dalam pengambilan keputusan dan manajemen seperti ERP dan CRM. Nah, kalau berdasarkan teknologi, itu mencakupi hardware, software, dan jaringan. Nah, hardware perangkat fisik yang digunakan dalam TI
seperti komputer, server, dan juga jaringan. Kemudian ada software. Software itu program aplikasi atau sistem operasi yang menjalankan perangkat keras. Kemudian itu yang terakhir adalah jaringan. Jaringan adalah teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat dan sistem, termasuk internet dan juga internet. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu peran teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik di sektor bisnis, pendidikan, kesehatan, maupun juga masyarakat umum. Berikut adalah beberapa peran utama teknologi informasi. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, TI otomatisasi proses bisnis, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas rutin. Kemudian, penggunaan software manajemen membantu mengoptimalkan alur kerja dan sumber daya. Nah, yang kedua itu adalah akses informasi yang lebih baik. Internet memungkinkan kita mengakses informasi yang sangat luas dan cepat, dan juga mempermudah kita pencairan dan pembelajaran. Kemudian sistem manajemen basis data itu berguna untuk menyimpan atau mengelola informasi secara efisien. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu etika teknologi informasi. Etika teknologi informasi adalah prinsip dan standar moral yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam penggunaan teknologi informasi. Dengan pesatnya perkembangan TI, penting untuk memahami dan menerapkan etika ini untuk memastikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Nah, berikut ada beberapa aspek-aspek penting dalam etika teknologi informasi. Yang pertama itu adalah privasi dan perlindungan data. Kemudian ada keamanan informasi, tanggung jawab sosial, dan yang terakhir adalah etika dalam kecerdasan buatan atau AI. Nah, sekian dari presentasi atau materi yang ingin saya bagikan. Jika ada salah kata dan materi yang kurang lengkap, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.